Kembali kami bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu masih bergabung bersama kami? Ya, Mas Marvin, masih. Oke. Prof. Hipnu, Presiden juga tadi mengatakan menghormati proses hukum yang berlangsung, tidak ada intervensi. Artinya, meski Eliezer berlimpah dukungan, tidak akan mempengaruhi keputusan hukum ya? Oh tidak. Kalau bicara hukum, bicara bukti. Based on evidence. Makanya terhadap Eliezer ini, apa yang dilakukan oleh penuntut umum, saya kira kita harus hormati. Ya, karena penuntut umum juga sudah mendasarkan pada reasoning. Reasoning pertama bahwa dia sudah memperhatikan adalah dari LPSK. Reasoning yang kedua, kenapa tuntutan tinggi adalah karena sebagai pelaku penembakan. Nah, sekarang itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk pada penilaian hakim. Makanya sekarang itu kan pemikiran penuntut umum. Penasihat hukum sudah berpikir lain, harus berpikir subjektif. Coba penasihat hukum dalam hal ini dikembalikan pada konsep restoratif, konsep GC, justice kolaborasi. Karena konsep justice kolaborasi itu sebetulnya suatu yang baru, Mas Morin. Baru dalam arti itu setelah reformasi. Kita mengadopsi pada negara-negara common law, di mana dimungkinkan adanya saksi untuk bisa bekerja sama. Satu. Kedua, sebelum reformasi, tanda petik, orang menjadi saksi itu takut. Orang untuk menyampaikan takut. Nah, karena ketakutan itulah makanya kita membentuk suatu lembaga perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian, kita mengadopsi pada konsep common law. Konsep common law apa? Adalah kalau kita lihat adalah kejahatan-kejahatan terorganisir. Korupsi, narkotika, illegal dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada tindakan lain. Nah, tindakan lain yang dimana seorang saksi atau terdakwa, tersangka mendapat bahaya dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, konsep GC yang harus disampaikan oleh penasihat hukum disampaikan secara utuh. GC akan dihadirkan itu sesuai dengan keadaan bahwa dia memberikan suatu kontribusi. Kontribusi pengungkapan suatu perkara. Karena memberikan kontribusi pengungkapan perkara, doktrin memberikan bahwa GC diberikan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Siapa di antara terdakwa? Antara FS, P, K, dan M. Berarti paling ujung, paling terdakwa. Ini yang harus kita konsepkan. Mudah-mudahan dalam hal ini nanti hakim bisa meyakini. Karena GC diterima atau ditolak ada juga tergantung pada majelis. Nanti dalam putusannya, kalau sampai penasihat hukum bisa memberikan suatu konkret jelas bahwa Eliezer bukan sebagai pelaku utama, mampu berkontribusi, maka hakim meyakini sebagai GC hukumannya paling ringan. Paling ringan di antara paling terdakwa yang lain. Oke, gitu, Prof. Mas. Tapi status JC ini, apakah menurut Prof juga dijadikan sebagai pertimbangan oleh JPU pada pekan lalu hingga akhirnya menjatuhkan tuntutan 12 tahun? Kalau Mas Marvin lihat pertimbangan putusnya diperhatikan. Kan disampaikan, dia juga sebagai GC. Betul. Tapi terminologi penuntut umum, GC-nya itulah GC dari pelaku FS. Sehingga dalam benak pikiran penuntut umum, kalau bukan GC, Eliezer itu adalah ya seumur hidup atau 20 tahun. Kan gitu kan, karena sebagai penimbang. Karena GC diambil yang berikan sampai 12 tahun. Nah itu sah, itu pemikiran penuntut umum, kita hargai. Nah sekarang kita kembalikan pada konsep GC yang sebenarnya. Jadi konsep GC yang sebenarnya, apa? Yang penting, yang bersangkutan Eliezer bukan pelaku utama. Oleh karena itu, penasihat hukum harus bisa menjelaskan dari kasus Sambo ini siapa sebagai pelaku utama. Kalau pelaku utama adalah Pak Sambo, berarti Eliezer adalah bukan pelaku utama, yaitu berhak untuk mendapatkan GC. Oke, berarti artinya selain dalam pembelaan nanti, selain meneguhkan status sebagai JC, berarti juga harus kemudian ada keyakinan lagi dari pihak kuasa hukum bahwa memang pelaku utama bukan Eliezer. Begitu ya, Prof ya? Ya, satu menggambarkan bagaimana peran Eliezer baik di dalam pengungkapan sampai persidangan itu harus dijelaskan, Mas Win. Sehingga kontribusinya jelas. Yang selama ini kan perdebatannya kan terdakwa yang lain kan itu kan bukan kan dia. Bahkan dikatakan Eliezer bohong dan sebagainya. Itu harus patahkan semua. Nah, ketika itu sudah disampaikan tentang peran, kedua adalah menjadi status dari masing-masing terdakwa itu sebagai pelaku utama siapa? Karena ini sebagai indikator suatu GC diberikan ketika bukan sebagai pelaku utama. Nah, sekarang pelaku utama mungkin kalau bisa menyampaikan bahwa pelakunya utama FS, berarti Eliezer bukan pelaku utama.
Sehingga mau tidak mau dengan kontribusi yang sekarang adalah mudah-mudahan hakim mengabulkan. Nah, ini mengabulkan. Karena gini Mas, banyak juga kalau kita lihat penelitian-penelitian yang kita baca, khususnya mahasiswa itu, banyak juga permohonan JC yang ditolak. JC yang ditolak. Ya. Kuncinya itu ditolak itu ada dua kemungkinan. Pada tingkat itu penuntut umum kemarin sudah menyampaikan diterima misalkan, berarti hukumannya rendah. Dan yang terakhir adalah pada saat putusan. Pada saat putusan itu nanti kalau JC diterima, hukumannya terendah di antara para terdakwa yang lain. Dan nanti dalam pertimbangannya dijelaskan, gitu Mas. Oke, menarik pada waktu kita lihat kemarin juga kembali kepada Ferdy Sambo kemarin ya, yang kembali membantah adanya perencana pembunuhan di lantai 3 Rumah Saguling. Di pembelaannya di hadapan majelis, Sambo ini menyatakan bahwa tuntutan jaksa itu hanya berdasar pada satu keterangan saksi Richard Eliezer dan tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya. Tapi kita coba saksikan bersama pernyataan kemarin. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi. Oke, kemarin yaitu pernyataan dari Ferdy Sambo. Bebaskan Putri, salahkan Eliezer. Kalau menurut Prof, bagaimana? Apakah ini akan memberatkan Eliezer? Ya, saya kira itu bicara tidak bisa, Mas, tidak bisa. Karena ini kan persepsi seorang terdakwa ya. Seorang terdakwa memang ya seperti itu. Paling tidak itu suatu yang bisa meringankan. Karena keinginan kita harus kira sendiri, Mas. Keinginan Pak Sambo memang suatu terkait dengan perintah itu. Kehendak itu bisa kepastian atau bisa kemungkinan. Itu dalam teori. Kalau kehendak itu bisa kemungkinan, apa yang ditafsirkan dari Pak Sambo itu adalah membunuh. Apa yang disampaikan Pak Sambo itu ada dipikirkan adalah sebagai bentuk ada suatu persiapan. Nah, ini harus dipahami bersama. Dan dari bukti yang disampaikan kemarin, kalau kita melihat dari bukti-bukti tuntutannya, tampaknya ada gitu. Kita nggak detail kan. Sudah dirumuskan sedemikian rupa. Jadi kalau kita melihat suatu surat dakwaan perencanaan itu, Mas, itu sudah luar biasa. Artinya penuntut umum saya kira sudah membuat dari tingkatan anatomi kasus yang sudah lengkap. Gitu. Perkara ini sudah lengkap semua, Mas. Yang tidak lengkap hanya motif, Mas. Gitu. Kalau kita bedah anatominya itu, makanya tadi kan Mas Febri penasihat hukumnya kan motif-motif tidak bisa menjelaskan. Ya memang sejak awal ada chaos. Kasus ini chaos, bukan kasus yang murni ada suatu kejahatan, ada kekeosan dulu sehingga ada suatu chaos sehingga tidak sampai terjadi pada motif apa yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara sistem ya laporkan kembali kemarin keluarga korban kan gitu. Nah, disinilah Mas, makanya kita harus berpikir bagus, saya kira terdakwa bisa memberikan keterangan yang bagus, memberikan keterangan yang runtut, tapi itulah bagian terdakwa. Asas non-self-incrimination, bahwa keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Hanya keterangan terdakwa tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Keterangan terdakwa disampaikan pun juga harus didukung bukti-bukti yang lain. Disinilah maka bukti-bukti tersebut tidak connect dengan bukti yang diberikan oleh penuntut umum karena kepentingannya berbeda. Perspektif objektif yang menghukum, perspektif subjektif untuk meringankan pada hukuman. Begitu Mas. Kiranya majelis hakim akan pada putusannya suatu kelak besok akan mempertimbangkan motif atau ya sudah berangkat seperti sekarang saja yang dinilai bahwa jaksa penuntut umum tidak menekankan mengenai motif. Ya, putusan ada 3 kemungkinan. Pidana, bebas atau lepas. Di dalam putusan adalah hanya mempertimbangkan pembuktian. Unsur pembuktian dipakai. Motif tidak. Motif nanti menimbulkan kehendak.
Makanya sebetulnya kalau motifnya betul menimbulkan kehendak adanya suatu pelecehan, ada memeringankan. Meringankan. Siapa meringankan apa? Pak FS. Meringankan Bu PC. Kan gitu Mas. Tapi ini nggak jelas. Sehingga sampai kemarin penuntut umum, ada perselingkuhan. Tapi ada motif. Saya kira sudah itu bukti yang sangat minimalis, saya kira Mas. Karena apa? Sangat minimalis. Buktinya bukti sekunder. Kan itu. Keterangan di antara ahli psikologis. Jadi saya kira sudah cukup. Tapi itu bukan dari pembuktian. Itu bagian dari motif. Timbulnya kehendak. Nah, kehendak itu kalau ada, mudah-mudahan nanti hakim bisa menjatuhkan suatu meringankan karena kejahatan pembunuhan ada motif perselingkuhan. Kan begitu. Oke. Bukan Oke, Prof. perkosaan, bukan penipuan kan gitu. Nah, ada juga perdebatan padahal sudah sampai tuntutan nih Prof mengenai Eliezer yang dikatakan bahwa kalau kita mengacu pada pasal 51 maka yang melakukan perbuatan karena diperintah orang tidak bisa dipidana sehingga dikatakan itu bisa meringankan. Tapi ada juga mengatakan bahwa tetap saja sebagai eksekutor ia maka bisa bersalah dan bisa berpotensi mendapatkan maksimal dalam pasal tersebut. Tapi kita akan bahasnya usai jeda Prof. Ada beritahan dulu, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Oke, Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa, kembali kami bergabung bersama dengan Prof Ibnu, masih bergabung bersama kami. Ya, masih Mas Marvin. Oke, Prof, ini ada berbagai macam tanggapan ya, perdebatan terkait dengan tuntutan Eliezer ini dari kalangan ahli hukum. Sejumlah ahli menggunakan pasal 51 yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena diperintah orang lain tidak bisa dipidana. Tapi ada yang menyatakan tetap saja sebagai eksekutor ada konsekuensi yang berat. Bagaimana Anda melihat ini? Perintah jabatan itu harus diartikan perintah jabatan yang resmi. Yang resmi itu artinya perintah untuk melaksanakan undang-undang. Sekarang pertanyaannya ketika kepala divisi, polisi, perintah jabatan untuk menembak anak buah, apakah itu perintah jabatan? Oh, tidak ada. Saya baca ini putusan Mahkamah Agung nomor 63K19 tahun 70. Suatu perintah pada orang tua, pada anaknya untuk tidak melaksanakan suatu undang-undang bukan merupakan perintah jabatan. Jadi suatu perintah jabatan untuk tidak melakukan undang itu bukan perintah jabatan orang tua. Apalagi perintah untuk menembak, nggak ada itu, nggak masuk. Untuk perintah menembak teroris, itu baru. Perintah untuk menembak penjahat, baru. Itu pun dalam keadaan terpaksa. Dalam keterangan. Ini yang harus kita bedakan perintah jabatan. Jadi jangan dipotong dalam keadaan linier. Itu Mas Orvin. Jadi itu sudah, saya kira ada fokusnya berbeda, perintah jabatan yang resmi dengan perintah jabatan yang tidak resmi. Resmi itu artinya perintah jabatan untuk melaksanakan undang-undang. Kalau perintah untuk melanggar undang-undang nggak ada. Seorang pimpinan nggak ada melakukan undang-undang. Tembak itu teman saudara, nggak ada Mas. Itu sudah pembunuhan. Perintah lain kan harus bedakan. Makanya saya kira dalam kasus ini terhadap FS ya tidak ada alasan pembenar kaitannya yang sifat melawan undang-undang. Dan tidak ada alasan pemaaf yang menyebabkan kesalahan kita. Itu yang saya kira harus dicatat. Makanya saya sepakat dari penuntut umum, tidak alasan pemaaf, alasan benar. Jadi alasan yang meringankan pun tidak ada. Karena kaitannya sebagai polisi, penegak hukum. Jenderal. Alasan tadi mengenai mengikuti perintah atasan akan sulit begitu dilakukan pembelaannya dalam poin ini. Enggak juga. Memang terkait Pak Sambo saya kira sudah sulit lah. Makanya saya sepakat itu dalam pembelaannya kan suatu pembelaan yang sia-sia. Karena dalam hal ini sulit untuk membedakan antara perintah jabatan dan tidak perintah jabatan. Karena kondisi beliau dalam keadaan suatu emosi ya, dalam suatu keadaan kalut ya atas lapor yang bersangkutan. Itu harus kita bedakan. Jadi on the track kalau menurut saya itu bukan perintah jabatan. Jadi tidak terkait dengan pasal 51. Karena terkait bahwa ini adalah perintah untuk menembak penjahat, ya baru 51. Menembak teroris, ya kan itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang meringankan tampaknya agak sulit. Mudah-mudahan aja hakim bisa menjatuhkan agak sulit. Kalau melihat pertimbangan sekarang ini agak sulit. Bisa-bisa naik malah pidana mati nanti. Kalau terjadi perdebatan yang tidak sinergis dengan pembuktian yang ada di lapangan. Bisa jadi Mas, bisa jadi tuntutannya seumur hidup, putusannya masih pidana mati, bisa jadi. Tapi meskipun terdakwanya ada sebagai JC, bisakah kemudian pada akhirnya hakim mengeluarkan putusan ultra petita? Oh enggak,
JC enggak, kalau JC enggak. Di dalam ilmu hukum, suatu putusan itu bergerak antara putusan, tidak ada ultrapidita. Ultrapidita itu dalam perdata, Mas. Dalam pidana nggak ada. Dalam pidana itu, suatu putusan itu meletakkan pada ancaman yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud ultrapidita mungkin begini, suatu putusan yang melebihi dari tuntutan, itu bukan ultrapidita. Karena suatu putusan itu hakim berpedoman pada minimal yang diatur dalam undang-undang dan maksimal khusus yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Artinya, kalau sampai diancam 20 tahun UPC, seandainya itu 8 tahun, bisa menjadi 15, bisa 16. Demikian juga R. Jadi nggak bertentangan putusan-putusan, karena kita berpikir begini, Mas. Sebetulnya ini sedikit kuliah lah ya. Seorang hakim menjatuhkan putusan itu sebetulnya bukan bicara angka, tapi bicara pada konsep bahwa apakah yang bersangkutan itu bisa kembali kepada masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan. Oke. Nah itu. Makanya kalau diberikan dalam jangka waktu ditentukan, akan berpikir, 20 tahun nggak cukup ini, berarti seumur hidup, karena sudah watak. Atau sudah pidana mati, sulit itu kalau dianggap. Sebetulnya sampai di situ. Jadi tidak bicara angka 10, 12, 13, karena ini akan kembali nanti pada pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Ini masih bisa dibina atau tidak? Itu kalau kita bisa suatu sistem yang lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu, dalam kasus ini, Eliezer kembali kepada Eliezer, ya saya kira hakim akan kembali pada konsep JC yang dituangkan dalam undang-undang. Oke, Prof, kita bicara soal proses hukum lagi ya. Saat ini kita memasuki pledoi. Setelah ini akan ada juga kemudian duplik dan juga replik. Nah, seberapa besar proses ini, duplik, replik ini kemudian akan bisa memengaruhi putusan hakim pada akhirnya? Replik adalah jawaban atas pledoi. Nanti pertanyaannya, apakah penuntut umum masih ada suatu catatan-catatan lagi? Tapi kalau nanti penuntut umum ternyata sudah tidak ada catatan, ya kembali pada tuntutan yang sudah awal. Nah itu. Karena kenapa tidak ada catatan? Karena apa disampaikan oleh penasihat hukum tidak relevan, tidak cukup bukti. Kan itu. Itu pertimbangan seperti itu. Tapi sebaliknya, seandainya dari sampaikan oleh penasihat hukum ternyata itu masih ada sesuatu yang perlu tambahan, penjelasan loh, bukan tambahan bukti, penjelasan, mindset, pemikiran perlu disampaikan. Tapi kalau tidak ya penuntut umum atas pledoi yang sehari ini ya masih tetap berpendirian pada tuntutan yang disampaikan pada tanggal sekian-sekian. Gitu. Oke. Demikian juga nanti replik juga masih bertahan pada. Nah, ketika masih bertahan pada prinsipnya penuntut umum objektif yang subjektif, penasihat hukum objektif dan subjektif, nah disitulah kewenangan hakim memutus berdasarkan keyakinan dari bukti yang ditimbulkan. Bukan keyakinan dulu, bukti yang ditimbulkan masuk pada keyakinan. Oke, Prof, ini pertanyaan saya sebagai seorang masyarakat awam ya, yang melihat proses hukum saat ini yang penuh dengan sorotan. Katakanlah kemudian ada lagi tanggapan setelah itu dari kemudian dari kuasa hukum dan juga dari JPU. Apakah kemudian akan dilanjutkan atau hakim akan langsung stop sampai sini saja kami akan berunding? Ya, karena ini pertanyaannya masih ada waktu enggak? Kalau masih ada waktu penahanan kan masih 60 hari nih, 30. Betul. Hakim berpikir, kalau sudah tidak ada waktu lagi, ya stop. Tapi kalau masih ada waktu dan itu krusial, artinya begini, meyakinkan hakim, ini majelis, saya harus perlu tanggapan atas pledoi hari ini, sehingga butuh waktu 2 hari, 3 hari, bisa jadi. Tapi cukup. Di sini nanti hakim sebagai moderator memberikan waktu pada para pihaknya. Demikian juga penasihat hukum, atas tanggapan dari nanti replik akan membuat suatu duplik, bisa jadi. Tapi ingat, waktu persidangan terkait jumlah penahanan. Sehingga kalau penahanan sudah habis, ya mau tidak mau, apa yang disampaikan itu harus segera diputus. Karena suatu peradilan itu harus segera memutus. Dan memutus itu nanti persepsinya banyak. Berkeadilan atau tidak berkeadilan. Dan itu yang titik temu yang harus kita sampaikan bersama. Begitu, Mas. Oke. Prof, ini ada informasi juga mengenai masih kemarin terdakwa Ferdy Sambo yang membantah telah merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam nota pembelaan yang dibacakan pada kemarin, Sambo menyebut bahwa skenario tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer disusun setelah Eliezer menembak mati Yosua. Coba kita simak bersama pernyataannya. Pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling,
Sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3. Sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yosua. Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya atas peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Oke Prof, ini ada beberapa hal saya harus kembali lagi mengenai Ferdy Sambo kemarin yang menjadi sorotan cukup kencang begitu di masyarakat. Dalam keterangannya tadi menyatakan bahwa ia mengaku menyusun skenario setelah Eliezer menembak mati Yosua. Tapi kalau kita ingat bersama, pada waktu di pertengahan dari pleidoinya, ia menyatakan bahwa ia melakukan penembakan tersebut tanpa menggunakan logika, artinya spontanitas. Berarti artinya kita melihat ada inkonsistensi dalam keterangan ini. Seberapa besar ini akan mempengaruhi putusan dari hakim ke depannya? Ya, jadi Mas Marvin, tampaknya memang Pak Sambo berusaha untuk tidak masuk pada 340. Mencoba bagaimana kasus itu sebagai 338. Jadi perencanaan itu bukan perencanaan pemikiran sebelum kejadian, tapi perencanaan adalah setelah kejadian. Nah itu, setelah kejadian dia perencanaan membuat rekayasa. Itu bagian dari perencanaan untuk mengaburkan suatu fakta. Makanya kemarin tuduhannya adalah obstruction of justice. Kan itu. Ini yang bedakan. Jadi pintar juga ini. Jadi perencanaan itu kalau kita lihat di dalam 340 adalah perencanaan sebelum kejadian. Tapi Pak Sambo tadi perencanaan itu adalah setelah kejadian. Membuat rekayasa, senjata, tembak-menembak. Kalau perencanaan itu setelah kejadian, tidak masuk 340. Itu yang harus hati-hati ini nanti di dalam suatu mengambil suatu putusan. Jadi perencanaan di mana? Sebelum kejadian atau setelah kejadian. Kalau nanti dibuktikan, gitu Mas Brin, kalau sebelum kejadian 340 masuk. Tapi kalau setelah kejadian, setelah kejadian kok berarti masuk kualifikasinya sebagai menghilangkan barang bukti. Ya kan sudah dituduh obstruction of justice, merusak barang bukti, mengkacaukan suatu bukti. Oke. Itu Mas Brin. Ini yang harus ditengahi sejak awal oleh penuntut umum atau penasihat itu bisa meyakinkan hakim perencanaan itu di mana? Sebelum kejadian atau sesudah kejadian. Jadi jangan dikacaukan. Sebelum kejadian, oke, berarti 34 masuk. Tetap pidana seumur hidup bahkan mati.
Tapi kalau ternyata itu terkait dengan perencanaan sebelum kejadian, berarti masuk 338. Berarti hanya pembunuhan biasa. Oke, Nah, itu. konstruksi yang dibangun Monggo. berarti perencanaan karena spontanitas setelah itu yang ingin dibangun oleh Ferdy Sambo kemarin dari pernyataan, gitu ya Prof ya. Oke. Iya. Oke. Makanya pengen menggesernya bukan 340, ada 338. Prof, kemarin juga dalam pleidoynya, ia selalu menekankan berkali-kali mengenai prestasinya, pengalamannya di lembaga. Bisakah ini kemudian meringankan dari hakim? Ya, itu domain hakim. Mudah-mudahan sih, tampaknya nggak bisa ya. Pertanyaan begini, kalau memang punya prestasi, berarti harus mampu mengendalikan dong. Ini kan suatu kejahatan yang sangat tanda petik, sadis kan itu. Itu sangat kontradiktif. Kecuali terkait dengan pelanggaran etik lah baru. Ini pelanggaran pidana. Saya kira nggak ada. Pelanggaran pidana, hal yang meringankan itu adalah ketika suatu TKP itu dia punya ada kehendak-kehendak untuk menolong, kehendak-kehendak untuk memberikan suatu informasi yang baik, kooperatif, bersifat terbuka, itu baru meringankan. Tapi kalau terkait dengan itu saya kira tidak. Itu terkait etik ya. Etika bisa itu karena sudah pengalaman sekian, mendapatkan bintang jasa, privat dan sebagainya, itu saya kira masalah etik perilaku ya. Tapi kalau sudah bicara hukum adalah bicara based on evidence, bukti terkait pembunuhan. Saya kira tidak terkait itu, Mas. Oke. Kesampingkan. Kita akan nantikan juga bagaimana terkait dengan Ferdy Sambo. Yang juga sedikit terlewatkan dalam pembahasan kita ada mengenai dua terdakwa lain ya Prof ya, Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Kemarin yang memberikan pembelaannya. Mungkin kita mulai dari Kuat Maruf terlebih dahulu, yang kemarin pada waktu pembelaan menyatakan bahkan sampai di akhirnya ia memberikan narasi bahwa ia dekat dengan almarhum Yosua membantunya. Artinya dia mencoba untuk memberikan kedekatan emosional itu dan memengaruhi dari hakim. Iya, karena sejak awal kan disampaikan bahwa ada suatu permasalahan dalam komplek ajudan Pak Sambo. Dikatakan ada duri dalam suatu unit yang bersangkutan. Ada suatu hubungan yang tidak baik. Kan gitu kan, kemarin kalau disampaikan oleh penuntut umum lah, ini seolah-olah akan membantah bahwa dengan Joshua itu baik-baik saja. Sehingga tidak ada duri, tidak ada suatu persaingan. Itu Mas, ini yang saya melihat itu seperti itu. Sehingga kalau itu terjadi, berarti apa yang disampaikan oleh Kuat itu ya, dalam keadaan memang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti apa yang terjadi dalam suatu lingkup keluarga itu terhadap duri atau tidak ada duri, dia tidak tahu apa-apa. Suatu baik, kenapa saya dipidana? Kenapa saya dikaitkan dengan tidak pidana? Karena kan seperti itu. Sebab kalau kemarin itu dia mengiyakan, oh ada duri, paling tidak kan ini untuk membantah bahwa informasi kasus ini tidak hanya PC, tapi juga Kuat. Kan gitu Mas Arvin. Nah, itu yang irisannya begitu. Sehingga ditampakkan untuk tidak sampai masuk ke sana. Kalau tidak masuk ke sana berarti Kuat hanya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa sehingga terseret dalam kasus ini. Sehingga mudah-mudahan hukuman menjadi ringan. Itu yang dibangun pikirannya saudara terdakwa Kuat. Meskipun ia berada, katakanlah dari keterangan Eliezer begitu, ada di TKP di sana dan juga beberapa sanggan-sanggan yang sempat dilakukan dalam persidangan sebelumnya, begitu ya? Iya, kalau itu pasti, kalau dengan TKP pasti, tapi tergantung terkait suatu peristiwa sebelumnya. Kan informasinya kan Kuat itu juga termasuk, kalau kemarin informasi kan memberikan informasi yang salah. Ada suatu permasalahan di internalnya. Nah itu ibaratnya ada bumbu-bumbu lain yang masuk ke telinga Sambo, kan seperti itu. Itu yang akan dipatahkan. Tapi terkait dengan dalam suatu TKP yang tidak mau mencegah, kemudian menutup korden, menutup pintu dan sebagainya, itu bagian dari turut serta yang walaupun memang minim. Makanya tadi saya kemarin katakan, meeting of mind dalam suatu turut serta itu berbeda-beda. Tergantung kemampuan, perilaku terhadap suatu seseorang yang bersangkutan. Sehingga tidak bisa disamakan antara R maupun K. Nah, terkait dengan Ricky Rizal juga kemarin dengan penuh emosional menceritakan mengenai ia mengaku tidak pernah menginginkan, menghendaki, merencanakan, bahkan menghilangkan niat, bahkan dia tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Apakah ini juga nantinya akan meringankan dari Ricky Rizal? Pertanyaannya ini kembali ke keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah keterangan untuk dirinya sendiri.
keterangan terdakwa adalah sesuai dengan asas non-excrimination, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oleh karena itu mudah-mudahan keterangan terdakwa yang disampaikan di sini bisa dikembangkan oleh penasihat hukumnya untuk mematahkan tuntutan penuntut umum. Itu. Jadi jangan sampai suatu keterangan terdakwa itu hanya suatu keterangan biasa, karena keterangan itu sudah tidak bernilai loh ya. Tapi kalau keterangan terdakwa tersebut juga nanti diuraikan kembali di dalam suatu pembuktian yang ternyata itu bertentangan dengan sampai penuntut umum, hakim akan melihat, loh keterangan terdakwa ternyata korelasi juga ya terhadap bukti-bukti yang dilakukan. Hakim bisa melihat, oh ini keterangan terdakwa ngarang. Atau juga sebaliknya, penuntut umum ini tuntutannya terhadap Ricky Rizal tidak konsisten terhadap tersangkanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, disinilah makanya peran penasihat hukum bagaimana mengakumulasi keterangan disampaikan oleh terdakwa itu betul-betul diungkap menjadi suatu keterangan yang utuh dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga dari pledoi ini bisa meyakinkan hakim untuk menjadikan suatu putusan yang betul-betul utuh. Oke, kita akan lihat juga bagaimana tanggapan dari JPU juga terkait dengan 3 terdakwa kemarin dan bagaimana pula dengan jalannya persidangan kali ini ya Prof ya. Kita akan lihat apa yang menjadi poin pembelian dari Putri Chandrawati maupun dari Richard Eliezer. Untuk sementara terima kasih Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Prof, terima kasih. Kita akan simak bersama jalannya persidangan. Selamat pagi, terima kasih.